Shalom, shalom. Puji Tuhan, saat ini kita boleh berjumpa lagi dalam program Teduh. Saya percaya ini semua karena kasih Tuhan untuk kita masing-masing. Untuk itu mari kita tunduk kepala semua, kita berdoa. Bapa di sorga, kami kembali bersyukur karena kesempatan yang luar biasa bagi kami untuk mempelajari sabda firman-Mu. Ampuni kami semua dan urapi kami oleh kuasa Roh Kudus-Mu, agar firman yang kami dengarkan, kami dapatkan, kami boleh aplikasikan di dalam kehidupan kami. Bersabdalah, kami siap untuk mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Adapun judul renungan kita pada saat ini adalah Jadilah Bijaksana. Kita buka Alkitab kita, 1 Samuel 25 ayat 2 sampai ayat yang ke-44. Sekali lagi, 1 Samuel 25 ayat 2 sampai ayatnya yang ke-44. Maka kita akan menemukan satu cerita yang menarik di sana. Ada tokoh-tokoh yang menarik. Tetapi saya rindu pikiran kita terfokus kepada satu tokoh yang bernama Abigail. Abigail ini ada banyak artinya. Ada yang mengatakan Abigail adalah kegembiraan sang ayah, atau di dalam bahasa Kristiani maka kita temukan bahwa Abigail itu berarti sukacita atau kegembiraan sang ayah, atau baik, atau indah, atau bijak, atau cantik. Karena Abigail mewakili kaum wanita. Saya rindu kita mendalaminya lebih dalam lagi. Jadi Abigail ini artinya sukacita, ada kegembiraan di sana, ada kebaikan karena dia baik, keindahan, dia bijak, dia cantik. Pertanyaan bagi kita pada saat ini adalah, mengapa Abigail selalu disebut sebagai wanita bijaksana? Apa alasannya? Mari kita pelajari lebih dalam. Yang pertama, dari ayat 2 sampai 44, maka kita menemukan poin yang pertama adalah Abigail adalah wanita yang peduli atas persoalan yang terjadi dan dia merespons dengan cepat untuk mencari jalan keluar dari setiap persoalan. Kalau kita buka ayat 14 sampai ayat yang ke-18, maka kita menemukan suaminya membuat masalah besar. Dia tidak menghargai utusan dari Raja Daud. Dan akhirnya Raja Daud mau menumpas suaminya bersama seluruh kaum keluarganya. Dan di sini kita melihat peran seorang Abigail. Dia peduli dengan persoalan yang sedang terjadi, dan bukan hanya sampai di sana, tetapi dia benar-benar merespons dengan cepat, mencari jalan keluar atas persoalan yang terjadi. Luar biasa Abigail. Abigail peduli akan apa yang sedang terjadi dan yang akan menimpa suami dan keluarganya. Dia tidak mau menunda waktu. Karena dia tahu apabila menunda waktu, maka persoalan akan lebih besar dan susah untuk diatasi. Seorang Abigail adalah seorang yang benar-benar bijaksana. Dia tidak mau menunda waktu. Dia tidak mau membiarkan persoalan menjadi lebih rumit. Tetapi dia peduli dan dia mencari jalan keluar atas persoalan yang sedang terjadi. Apa yang Raja Daud mintakan lewat pembantu-pembantunya, sekarang Abigail menyiapkannya. Dia suruh muat semua di atas gerobak dan dibawa kepada Raja Daud. Jadi mengapa Abigail
disebut sebagai wanita yang bijaksana karena dia adalah wanita yang benar-benar peduli dengan situasi yang ada dan cepat untuk merespons untuk mencari solusi yang terbaik. Saudara-saudaraku yang kekasih, karena jika dia menunda waktu, maka kita dapati masalah benar-benar akan menjadi lebih besar dan susah untuk mengatasinya. Jadi itulah poin yang pertama. Dia seorang yang benar-benar peduli dengan situasi yang sedang terjadi di tengah keluarganya. Bagaimana dengan kita sebagai umat Tuhan? Poin yang kedua, Abigail adalah seorang yang mau merendahkan diri untuk mengatasi persoalan tersebut. Kalau kita buka di dalam ayat yang ke-24, maka kita menemukan di sana, saudaraku yang kekasih, bagaimana usaha yang dilakukan oleh seorang Abigail. Dia datang merendahkan dirinya. Ya, Abigail sujud di kaki Daud dan memohon belas kasihan dan pengampunan untuk suaminya. Hal yang seharusnya ditanggung oleh suaminya, sekarang dia menggantikannya. Dia datang dengan penuh kerendahan hati, sujud kepada Daud dan memohonkan belas kasihan dan memohonkan pengampunan untuk suaminya. Yang berikut, saudara-saudaraku yang kekasih, Abigail dengan rendah hati mau menyelesaikan masalahnya dan mau minta maaf atas apa yang terjadi, sekalipun itu bukan disebabkan oleh dirinya sendiri. Saudara-saudaraku yang kekasih, poin yang ketiga dari pengalaman seorang Abigail adalah dia memiliki perkataan yang bijaksana. Seorang yang tahu menempatkan diri, tahu mengeluarkan kata-kata bijak, sehingga dapat menyebabkan orang lain tidak melakukan dosa. Dan itulah yang dilakukan oleh Abigail ketika dia berhadapan dengan Raja Daud. Dengan kata-kata yang bijaksana, benar-benar dia meyakinkan akan Daud, sehingga Daud tidak melakukan dosa yang lebih besar. Dia tidak menyerang suami daripada Abigail dan keluarganya. Saudara-saudaraku yang kekasih umat Tuhan, perkataan yang bijak adalah hal yang luar biasa. Itulah sebabnya Amsal pasal 14 ayat 15 berkata, orang bijak itu memperhatikan langkahnya. Amsal pasal 13 ayat yang ke-20 berkata, siapa bergaul dengan orang bijak menjadi bijak. Tetapi siapa berteman dengan orang bebal menjadi malang, saudara-saudara. Marilah kita menjadi orang yang bijak. Belajar dari pengalaman Abigail. Kita akan menjadi orang yang bijak. Kenapa, saudara-saudaraku yang kekasih? Ayat 20 tadi berkata, siapa bergaul dengan orang bijak akan menjadi bijak. Tetapi siapa berteman dengan orang bebal akan menjadi malang. Marilah kita menjadi bijak karena kita bergaul dengan baik dengan orang-orang yang bijak di dalam kehidupan kita. Amsal 2 ayat yang ke-6 berkata, karena Tuhanlah yang memberikan hikmat, dari mulutnya datang pengetahuan dan kepandaian. Kiranya kita dapat melakukannya. Meminta hikmat dari Tuhan, sehingga kita akan bertindak dengan bijaksana. Baik itu melalui kata-kata kita, baik itu melalui tindakan kita. Dan saya percaya Tuhan akan menolong untuk kita menjadi umat Tuhan yang bijaksana di akhir zaman ini. Ayat yang lain, Amsal 9 ayat yang ke-9 berkata, berilah orang bijak nasihat, maka ia akan menjadi bijak. Ajarilah orang benar, maka pengetahuannya akan bertambah. Saudara-saudara, marilah kita menjadi umat Tuhan yang rela mendengarkan nasihat, yang mau ditegur,
sehingga kita menjadi orang yang bijak. Kita adalah orang yang benar, yang benar-benar pengetahuan yang kita miliki akan bertambah karena kita rela mendengarkan nasihat, kita rela ditegur, sehingga kita dapat berubah menjadi orang yang bijak. Amsal 19 ayatnya yang ke-20 sampai ayatnya yang ke-21 berkata di sana, saudara-saudara, dengarkanlah nasihat, terimalah didikan, supaya engkau menjadi bijak di masa depan. Dengarkan nasihat, dan kita rela menerima didikan, sehingga kita akan menjadi orang yang bijak dari sekarang ini sampai di waktu yang akan datang. Dan kita berharap Yesus datang kali yang kedua, kita semua menjadi orang-orang yang bijak, orang-orang yang benar-benar kehidupannya layak berkenan di hadapan Tuhan, dan dapat memantulkan tabiat Yesus di dalam kehidupan kita, saudaraku. Amsal 13 ayatnya yang ke-16 berkata, orang bijak berpikir dahulu sebelum bertindak, orang bodoh mengobralkan kebodohannya. Marilah kita menjadi orang yang bijak, sehingga kita dapat bertindak dengan baik. Bukanlah orang bodoh yang hanya menunjukkan kebodohan kita. Dan saya percaya, kita yang ada saat ini adalah orang-orang yang bijak, yang benar-benar kehidupannya berkenan di hadapan Tuhan. Ayat yang lain berkata, Efesus pasal 5 ayat 15. Perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Jangan seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Kiranya Tuhan menolong kita untuk menjadi umat yang bijaksana, menjadi orang yang bijaksana, menjadi umat Tuhan yang benar-benar menghidupkan satu kehidupan yang arif. Apa kesimpulan yang kita dapatkan dari pelajaran kita pada saat ini? Kesimpulannya, seorang yang bijak dapat mendatangkan berkat bagi orang yang ada di sekitarnya, bahkan di seisi rumahnya. Kesimpulan pertama, marilah kita menjadi orang bijak yang benar-benar akan mendatangkan berkat bagi orang yang ada di sekitar kita, bahkan di rumah kita sendiri. Yang berikut, kesimpulan. Saat kita belajar menjadi bijak, dalam setiap tingkah laku, dalam setiap tindakan dan perkataan, kita melakukannya dengan baik. Pikir dahulu apa yang akan kita lakukan dan katakan. Karena apa yang kita lakukan dan katakan selalu itu berhubungan dengan orang banyak. Selalu berhubungan dengan orang sekitar kita, saudara-saudaraku yang kekasih. Karena itu, mari kita belajar menjadi bijak dalam hal yang kita lakukan, dalam hal yang kita katakan, agar menjadi berkat bagi orang lain dan diri kita sendiri. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Kiranya Tuhan menolong kita agar benar-benar pengalaman Abigail dan kehidupan yang dia tunjukkan menjadi pelajaran berharga bagi kita untuk kita menjadi orang yang bijaksana sambil menantikan kedatangan Yesus pada kali yang kedua. Saya bawa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Mari kita tunduk kepala semua, kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk sabda firman-Mu yang kami dapatkan pada saat ini. Kiranya ini akan membawa kekuatan rohani bagi kami semua, agar kami menghidupkan satu kehidupan yang bijaksana. Tolonglah kami oleh kuasa Roh Kudus-Mu, agar dapat menghidupkan satu kehidupan yang berkenan di hadapan Tuhan. Kami tetap menjadi orang yang bijaksana dari sekarang ini hingga Engkau datang pada kali yang kedua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin.